Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Dalam pertemuan pertama ini, Ibu akan membahas mengenai konsep dasar pemasaran. Yang pertama, kita akan membahas outline. Outline-nya ada dua, yaitu dalam pertemuan ini kalian mampu menjelaskan definisi pemasaran dan mengetahui konsep dasar dari pemasaran. Selanjutnya, apakah definisi pemasaran itu? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Dan hal yang harus dipahami oleh semua mahasiswa yang mengambil manajemen pemasaran. Apalagi jika mahasiswa itu kemudian melanjutkan ke konsentrasi pemasaran. Definisi pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Jadi artinya perusahaan ini memenuhi kebutuhan dari konsumen, tapi dengan cara yang menguntungkan bagi perusahaan itu. Lalu menurut American Marketing Association atau AMA, pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Jadi kata kuncinya adalah menguntungkan bagi si organisasi itu. Selanjutnya, menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Tujuannya apa? Untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Nilainya apa saja? Bisa berupa uang, bisa berupa kepercayaan, loyalitas, dan lain-lain. Kemudian ada lembaga pemasaran terkemuka di Inggris, yaitu BCIM, menyampaikan bahwa proses yang bertanggung jawab terhadap identifikasi, antisipasi, serta pemenuhan kebutuhan konsumen dan dalam waktu bersamaan menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan menjadi penentu keberhasilan perusahaan besar maupun kecil. Selanjutnya, pemasaran berlangsung selama perusahaan itu memiliki usaha-usaha tertentu. Contohnya apa? Mendapatkan konsumen baru dan mempertahankan konsumen yang ada, meningkatkan daya tarik dan kinerja produk, belajar dari hasil penjualan produk, mengelola kinerja dengan baik, menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas barang, dan mendistribusikan serta mempromosikan dengan efektif sebuah produk. Selanjutnya, apa itu manajemen pemasaran? Ini adalah nama mata kuliah kita. Sebagai seni dan ilmu memiliki pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, mengantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Ini adalah definisi dari manajemen pemasaran. Selanjutnya, Peter Drucker, ahli teori manajemen pemasaran terkemuka, menjelaskan sebagai berikut. Manajemen pemasaran adalah bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk dan jasa yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan sehingga bisa terjual. Idealnya pemasaran harus menghasilkan pelanggan yang siap untuk membeli. Kemudian, apa saja sih yang dipasarkan? Yang dipasarkan antara lain ada barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, ide, dan lain-lain. Kalau barang dan jasa sudah jelas ya, pasti itu adalah sesuatu yang bisa dipasarkan. Barang apa saja, laptop, handphone, dan lain-lain. Kemudian jasa laundry, jasa dokter, jasa tukang urut, dan lain-lain. Kemudian acara, event organizer itu menjual apa? Menjual acara. Lalu menjual apa lagi yang keempat tuh? Pengalaman. Pengalaman seperti apa sih yang dijual? Pengalaman yang membuat konsumennya senang. seperti pengalaman berekreasi di Dufan, di Ancol,
pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen ini seperti jalan-jalan ke Dufan, melihat dunia bawah laut dan lain-lain, itu sesuatu yang menyenangkan sehingga itu bisa dijual. Kemudian yang kelima ada orang. Kok jual orang, Bu? Jual orang ini maksudnya orang yang menjadi manajer bagi orang lain. Artis-artis itu kan punya manajer. Nah, manajer itu menjual artisnya atau menjual orangnya. Dipromosikan kemana? Ke tempat-tempat yang memang memerlukan artis itu, entah acara, film, drama, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, menjual apa? Tempat apa? Tempat pertemuan, tempat rapat, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, properti. Perumahan adalah entitas yang bisa dipasarkan. Kemudian yang kedelapan, menjual organisasi. Jadi ada sebuah lembaga yang mendirikan organisasi, kemudian dia mempromosikan organisasi itu. Apa saja bentuk organisasinya? Apa saja? Tuh, kalau di Facebook itu kan sekarang banyak grup. Itu diantaranya bisa disebut juga dengan organisasi, walaupun organisasi non formal. Kemudian yang kesembilan, informasi. Informasi itu sesuatu yang bisa dijual karena bermanfaat. Nah, yang terakhir adalah ide-ide yang kreatif, itu bisa dijual. Jadi kalau kalian memiliki ide-ide yang kreatif, kalian tawarkan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan ide tersebut. Selanjutnya adalah manajemen pemasaran berusaha mempengaruhi tingkat waktu dan komposisi permintaan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di dalam pemasaran ini ada 8 permintaan yang mungkin saja terjadi. Pertama, permintaan negatif. Negatif itu orang nggak mau beli sama sekali. Kemudian permintaan yang tidak ada. Permintaan tidak ada itu semula banyak yang beli, kemudian hilang pembelinya. Lalu yang ketiga, permintaan laten. Permintaannya ada, barangnya belum ada. Kemudian yang keempat, permintaannya menurun. Yang tadinya banyak, permintaan tiba-tiba langsung menurun. Lalu ada kelima, permintaan tidak teratur. Tidak teratur ini contohnya tiket. Tiket itu kalau masa liburan itu permintaannya tinggi, tapi kalau masa liburan sudah selesai permintaannya turun. Begitu terus. Begitu juga tiket nonton ke bioskop. Kalau weekend penuh, permintaannya full. Tapi besoknya ketika hari Senin permintaannya langsung turun. Itu disebut juga permintaan tidak teratur karena polanya juga tidak begitu jelas. Kemudian ada permintaan penuh. Lalu yang ketujuh, permintaan berlimpah hingga kemudian si perusahaan ini tidak mampu memenuhi kebutuhan. Dan permintaan tidak sehat. Tidak sehat ini permintaan dari konsumen banyak, tapi kemudian si produsen tidak mampu memenuhi kebutuhan itu dengan baik dan tidak ada stok barang yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, kemudian ketika kita bicara mengenai pemasaran, maka kita akan bicara juga mengenai pasar. Pasar terdiri dari individu atau organisasi yang tertarik dan bersedia membeli produk tertentu untuk mendapatkan manfaat yang akan memuaskan kebutuhan atau keinginan tertentu, dan yang memiliki sumber daya, waktu, dan uang untuk terlibat dalam transaksi. Kemudian pasar adalah sekelompok orang yang mempunyai kebutuhan, keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Nah, demikianlah pertemuan kita sebagai pengenalan awal dari perkuliahan kita ini. Insya Allah kita akan berjumpa dalam pertemuan kedua dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.